Hari pembalasan telah tiba bagi mereka yang baru sembuh dari luka. Bowery King berjalan pelan menuju sebuah gudang. Ia membawakan sang asasin sebuah jas khusus untuk memburu para petinggi di dunia kriminal. Pria tersebut adalah John Wick, sang asasin tunggal. Dengan menunggang kuda, John langsung memburu kaki tangan seorang pemimpin high table. Kemampuannya menggunakan senjata berhasil melumpuhkan semua sasaran ke tanah. Ia pun menemui pemimpin mereka dan menuntut hak kebebasannya. Lalu tanpa banyak kata, Not really. Sementara itu di Hotel New York Continental, seorang lelaki tua menyampaikan surat kepada manajer hotel. Surat tersebut menyatakan bahwa legalitas Winston dan hotelnya telah dicabut. Ia diberi waktu 1 jam untuk menemui Marquis, yakni seorang lelaki yang telah diberi mandat oleh high table. Bersama Charon sebagai tangan kanannya, Winston menghadap kepada Marquis. Marquis berkata bahwa kesalahannya adalah karena gagal membunuh John Wick. Beberapa saat kemudian setelah jam pasir habis, Hotel Winston lantas diledakkan menjadi kepingan. Winston berusaha menahan geram atas kesewenangan Marquis. Marquis pun menodongkan senjata ke arahnya. Tiba-tiba, dengan sekarat Charon pamit untuk mengakhiri pengabdiannya, Winston pun tak bisa berbuat apa-apa di hadapan jasad pelayan setianya. Beberapa hari kemudian di Paris, tampak seorang lelaki buta sedang duduk di taman. Ia mendengarkan permainan biola seorang pengamen yang tidak lain adalah putrinya. Ia kemudian beranjak menuju sebuah ruangan keemasan, yang mana Marquis telah ada di sana. Marquis meminta Cain untuk bertugas. Namun Cain memohon maaf karena telah pensiun sebagai asasin. Marquis lantas memberinya pilihan untuk melaksanakan tugas atau merelakan putrinya tewas. Cain pun terpaksa mengambil kartu nama yang harus dibunuhnya. Marquis tahu bahwa Cain dan John adalah rekan lama. Namun Cain tak mungkin menolak karena keselamatan putrinya berada di tangannya. Beranjak ke Hotel Osaka Continental di Jepang, seorang lelaki bernama Tracker datang memesan kamar. Ia kemudian mendapat SMS tentang nilai buruan John Wick yang sudah sebesar $18 juta. Namun Tracker belum mau membunuhnya sebelum nilainya mencapai $50 juta. Bersama putrinya, Shimazu sang manajer hotel naik ke lantai atas. Akira mengkhawatirkan ayahnya atas hubungannya dengan John Wick, karena high table tak akan tinggal diam jika ia selalu memberi bantuan kepada buronan. Namun Shimazu melarang Akira bersikap demikian kepada sahabat yang sudah lama dikenal. Shimazu terus naik ke atap hotel sendirian. Di sana John Wick telah menunggu kedatangannya. Shimazu memberitahu John tentang apa yang terjadi pada Winston dan hotelnya. Ia berkata bahwa putrinya khawatir jika Hotel Osaka yang akan menjadi korban selanjutnya. John memohon maaf karena telah ikut menyeretnya dalam ancaman. Namun Shimazu berkata bahwa nilai persahabatan memang diukur dalam kesulitan. Di lobi hotel, terlihat kedatangan orang-orang mencurigakan. Tracker tahu bahwa mereka adalah kiriman Marquis. Akira meminta mereka untuk menunggu sebentar. Ia pun langsung menemui ayahnya dengan tergesa. Shimazu menyuruh putrinya untuk tetap di sana sementara ia akan turun. Anak buahnya pun segera mempersiapkan diri untuk bertarung. Shimazu dengan tenang menyambut Chidi dan rombongannya. Sebagai utusan Marquis, Chidi meminta akses penuh terhadap Hotel Osaka. Shimazu mempersilahkannya asal peraturan dasar tidak boleh dilanggar, yaitu bahwa tidak boleh ada pembunuhan di wilayah Hotel Continental. Shimazu lantas meminta mereka untuk menyerahkan senjata. Namun tiba-tiba Cain muncul dan menyapanya. Keduanya merupakan teman lama yang bahkan saling mengenal putri masing-masing. Sayangnya, situasi memaksa mereka untuk berada di pihak yang berbeda. Chidi yang sudah habis kesabaran lantas memerintah Shimazu untuk menyingkir. Namun seketika, kedua pasukan lantas maju berhadapan. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan kejam. Hingga akhirnya hanya tersisa Shimazu dan Chidi yang saling menodongkan senjata. Tiba-tiba sejumlah besar tentara muncul memaksa Shimazu untuk mundur perlahan. Chidi langsung memerintah mereka untuk menemukan John Wick segera. Akira dan John lantas berlindung dari serangan para tentara. Keduanya balik menyerang dengan menyasar bagian tubuh yang terbuka. Para tentara lainnya terus masuk ke dalam dapur. Mereka mengepung Shimazu yang hendak kabur. Dengan pistol dan samurai, Shimazu berhasil membuat lawannya menjadi bangkai. Dalam situasi tersebut, Cain malah sedang asyik makan.
Chidi pun memerintahnya untuk segera bekerja. Kain tanpa gentar langsung masuk mendekati sasaran. Kemampuan bela dirinya seketika berhasil melumpuhkan lawan. Kain kemudian menempelkan alat pendeteksi gerakan di sekitar ruangan. Para musuh yang mendekat membuat alat tersebut bersuara, sehingga dengan mudah Kain dapat mengetahui posisi mereka. John dan Akira terus menghabisi musuh mereka sepanjang jalan menuju lantai bawah. Namun sebuah peluru tiba-tiba mendarat di lambung Akira. Shimazu pun datang dan menghabisi para tentara yang melukai putrinya. Shimazu segera memapa putrinya dan meminta John untuk pergi ke stasiun. John berusaha menolak namun Shimazu memaksanya. Ia pun terpaksa berangkat meninggalkan mereka. Baru saja memasuki ruangan, John lantas dihujani oleh tembakan. Bidikan John melesat secara presisi ke bagian leher lawan. Ia terus mendekat dan menghabisi para tentara hingga tak tersisa. Namun anak buah Chidi kembali berdatangan. John berhasil dilempar menembus kaca. Ia pun mengambil nunchaku dan bangkit melawan mereka. Baru saja menyelesaikan pertarungan, John kini didatangi oleh Kain. John tahu bahwa teman lamanya tersebut telah dipaksa oleh High Table. Tanpa memperpanjang percakapan, Kain lantas melancarkan serangan. John berusaha berlindung dan mengambil senjata. Pertarungan kembali dilanjutkan dengan kecepatan dan kemampuan yang setara. Akhirnya Kain berhasil menjatuhkan John dan mendesakkan pedang ke lehernya. Namun tiba-tiba, rupanya Tracker tidak ingin John mati selain di tangannya. Kain pun terpaksa melepaskan lawan dan mencari perlindungan. Sementara John telah berhasil keluar, nilai buronnya diumumkan makin meningkat menjadi 20 juta dolar. Di taman, John kembali mendapat serangan dari anak buah Chidi. Ia pun menghabisi mereka dengan menembak kepalanya. Anak buah Chidi yang baru datang tiba-tiba terkapar. Rupanya Tracker dan anjingnya telah menyerang mereka. Tracker mendekati John dan berkata bahwa nilainya belum cukup baginya. Ia pun membiarkan John pergi begitu saja. Shimazu yang memapa Akira menjadi terkejut oleh sosok di hadapannya. Kain menanyakan di mana John berada. Namun Shimazu yang menjunjung tinggi persaudaraan tak mau melakukan pengkhianatan. Keduanya pun terpaksa menghunuskan pedang demi nilai yang dipertahankan. Tak lama pertarungan berselang, Kain berhasil menusukkan pedang menembus punggung Shimazu. Kain yang tidak tega kemudian meminta teman lamanya tersebut untuk menghentikan pertarungan. Namun Shimazu tidak mau menyerah dan kembali menyerang. Hingga pada akhirnya, John yang baru menaiki kereta kemudian didatangi oleh Akira. Ia berkata bahwa ayahnya telah mati oleh sebab dirinya. John hanya bisa turut berduka atas kehilangan Akira. Di depan Hotel Continental New York yang telah hancur, Bowery King mendatangi Winston. Keduanya memiliki dendam yang sama terhadap High Table. Namun mereka tidak mungkin melawan dan hanya bisa menitipkan pembalasan terhadap John Wick. Beberapa hari setelahnya, Kain dan Tracker dipanggil oleh Marquis. Sebagai pelacak, Tracker dibutuhkan untuk menemukan lokasi John Wick. Ia pun memberi harga 25 juta dolar untuk lokasinya dan 25 juta dolar untuk mayatnya. Marquis langsung setuju karena uang bukanlah masalah baginya. Namun tiba-tiba, Marquis lantas memerintah Tracker untuk menarik tangannya tanpa mencabut pisau sebagai sumpah setia. Sambil menahan sakit, Tracker pun terpaksa melakukannya. Marquis kemudian menjabat tangan Tracker tanpa rasa iba. Sementara itu, John Wick mendatangi Winston di kuburan Charon. Ia turut berduka atas kematian pelayannya. Winston kemudian memberitahu John bahwa penyerangnya di Osaka adalah suruhan Marquis, yang didanai oleh High Table untuk memburunya. John pun akan langsung pergi ke Paris untuk membunuh Marquis. Namun Winston menanyakan bagaimana ia akan mengakhiri masalahnya. Kematian Marquis tak akan serta-merta membuat High Table berhenti memburu John. Oleh karenanya hanya ada satu cara agar ia bisa mendapatkan kebebasan, yakni dengan menantang Marquis duel secara tatap muka. Tantangan duel merupakan jalan tengah yang dilegalkan oleh High Table di antara dua keluarga anggotanya. Maka hal pertama yang harus John lakukan adalah pengakuan kembali dari Ruska Roma sebagai keluarga asalnya.
Di Berlin beberapa hari setelahnya, Tracker melihat John Wick memasuki sebuah gereja berlambang Ruska Roma. John terus berjalan ke hadapan sang pastor. Namun tiba-tiba, Tracker memberitahu keberadaan John kepada Marquis dan meminta bayarannya. Namun Marquis berkata bahwa jasanya akan dibayar jika John Wick sudah tak bernyawa. Di tengah ruangan, John Wick telah ditempatkan dengan tali gantung di lehernya. Katia sang kepala keluarga berkata bahwa Ruska Roma tidak mau berurusan dengan buronan. Karena akibat membantunya, Piotr yang merupakan kepala keluarga sebelumnya telah dieksekusi. Katia pun harus berlutut di hadapan orang kiriman High Table yang telah membunuh ayahnya. John berusaha menjelaskan bahwa ia akan membalaskan dendamnya dengan menantang Marquis dalam duel. Akhirnya Katia memberinya satu syarat agar bisa kembali diakui sebagai keluarga, yakni dengan membunuh Kila Harkan yang telah merenggut nyawa ayahnya. John Wick kemudian diserahkan kepada Kila Harkan yang telah menerima pesanan dari seseorang. Yang tidak lain adalah Kain yang telah menunggu John di sana. Untuk mempersingkat transaksi, Kila lantas menodongkan senjata kepada John. Namun Kain tidak mau John mati selain di tangannya. Sesaat kemudian, anak buah Kila membawa seseorang yang ditemukan di pintu masuk. Tracker berkata bahwa ia datang untuk berurusan dengan John. Kini John Wick adalah sasaran utama dari 3 asasin di depannya. Sedangkan kepentingan John adalah membunuh Kila. Dalam ketegangan tersebut, Kila memutuskan untuk membagikan kartu. Siapa yang menang adalah yang berhak untuk tetap hidup. Beberapa saat permainan berlangsung, Kila akhirnya keluar sebagai pemenang. Namun Kain dan John tahu bahwa Kila telah bermain curang. Tiba-tiba, John terus mengejar Kila yang kabur ke dalam keramaian diskotik. Kila memerintah anak buahnya untuk menghadang. John pun dengan sigap menghabisi setiap yang datang menyerang. Keduanya lantas berhadapan dan melanjutkan pertarungan. Tubuh Kila yang besar berhasil membanting John berkali-kali. Hingga kemudian, John kembali bangkit dari jatuhnya. Anak buah Kila kemudian berdatangan dan langsung menyerang. John pun menghabisi mereka dengan menyasar bagian kepala. Kila kembali datang dan langsung menghajar John hingga terpental. John pun didesak ke tiang tak berdaya melawan. Namun John berhasil menyasar leher Kila hingga terkapar di lantai. John lantas terus-menerus menghajarnya tanpa jeda. Sayangnya, Kila masih bisa bangkit dan kabur. John pun kembali mengejar dan maju menghantam. Hingga akhirnya, setelah mengambil oleh-oleh untuk Katia, John kemudian berjalan untuk pulang. Namun dari kejauhan, senjata Tracker membidik kepalanya. Kain kemudian datang mencegah Tracker. Ia berkata bahwa kematian John Wick adalah miliknya. John menyerahkan gigi emas milik Kila kepada Katia. Prosesi pengakuan John Wick sebagai anggota keluarga kemudian digelar. Keduanya mengucap sumpah dan membuat tanda. Dengan membawa nama Ruska Roma, John Wick kini bisa menantang Marquis dalam duel terbuka. John memilih Winston sebagai saksi dan pendampingnya, yang lantas menyampaikan tantangan duel kepada Marquis di istananya. Winston berkata bahwa jika John menang, maka ia berhak mendapat kebebasan. Selain itu, Winston juga berhak memiliki kembali Hotel Continental. Marquis tampak ragu untuk menerima tantangan tersebut. Winston melanjutkan bahwa jika ia yang menang, maka nama Marquis akan disebut dengan penuh kehormatan. Akhirnya Marquis pun menyatakan persetujuan. Namun Marquis berkata bahwa jika John kalah, maka Winston juga akan dikubur sebagai saksinya. Di depan Menara Eiffel, mereka berkumpul untuk menentukan waktu pertarungan. Kartu yang dibuka menunjukkan bahwa duel pistol akan dilaksanakan saat pagi menjelang. Namun John tidak akan berhadapan dengan Marquis. Karena Marquis menunjuk Kain sebagai petarungnya. Sang hakim lantas berkata bahwa keterlambatan tidak akan ditolerir bagaimanapun alasannya. Sebelum menghadapi takdir, John Wick berdoa untuk almarhum istrinya. Rupanya Kain juga telah ada di sana. Sepasang sahabat lama tersebut paham bahwa mereka sama-sama terpaksa. Namun kebersamaan mereka hari itu setidaknya mengembalikan kenangan bahagia. John Wick melanjutkan perjalanan ke stasiun bawah tanah. Sebuah kereta kemudian datang menurunkan Bowery King dan Winston. Mereka membawakan John sebuah jas baru untuk melalui malam yang panjang. Sementara itu,
Marquis telah menyusun rencana demi menyelamatkan nama baiknya. Ia harus bisa membunuh John Wick sebelum matahari menampakkan cahaya. Nilai buronan John pun ia naikkan menjadi 26 juta dolar atau setara 400 miliar. Siaran radio lantas disebar ke seluruh sudut kota. Para asasin segera bergerak dan mengeluarkan semua senjata. Malam ini John Wick adalah tambang emas bagi mereka. John pun telah selesai memakai jas baru anti pelurunya. Bowery King juga membawakannya pistol khusus yang tiada duanya. Mereka kemudian berperahu melalui saluran air. John diturunkan di tangga jalan menuju permukaan. Sebelum berangkat John berpesan bahwa apabila ia meninggal, maka ia ingin dikuburkan di sisi makam istrinya. Malam itu di seberang menara Eiffel, John Wick menampakkan diri ke hadapan dunia. Kabar keberadaan John langsung terpantau dan menjadi sorotan. Tak lama berselang banyak orang menghadangnya di jalan. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Tiba-tiba, John yang baru berdiri hampir ditabrak oleh sebuah mobil. Namun ia berhasil menghindar dan langsung memasukkan peluru ke kepala lawan. John pun menaiki mobil dan menghantam musuhnya ke mobil lain. Sesaat kemudian, puluhan pemburu menghujaninya dengan tembakan. Namun bidikan John lebih dulu bersarang di tubuh para penyerang. John terus memacu mobilnya ke tempat perjanjian. Namun Chidi dan puluhan mobil anak buahnya mengejarnya di bundaran. John pun membalik laju mobil dan menembaki para pengejar. Tak lama berselang, John yang akan keluar dari bundaran lantas dihadang oleh para pemburu lainnya. Ia pun mengitari mereka sambil membidik setiap kepala. Namun tiba-tiba, John keluar dari mobilnya yang miring. Mobil Chidi lantas menabraknya hingga terbanting. Keduanya pun saling mengadu tembakan di jalanan padat kendaraan. Tak lama kemudian Chidi berhasil menghempaskan John ke badan mobil. Chidi terus-menerus menghajar John tanpa henti. John akhirnya berhasil membalik keadaan dan melempar Chidi ke laju mobil yang kencang. Namun puluhan pemburu lain masih berdatangan. Pertarungan terus berlanjut di antara lalu lalang kendaraan. Laporan keberhasilan John lolos dari bundaran telah sampai di telinga Marquis. Ia pun menjadi gelisah melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5:30. John Wick kini mengendarai motor mendekati tempat perjanjian. Namun puluhan mobil kembali menghadang tanpa jalan keluar. John pun segera berlindung ke dalam bangunan. Puluhan orang terus mengejar dan menyisir setiap ruangan. Dari kegelapan John muncul dan menghabisi lawan. Tucker pun kini sudah ada di sana. Ia menyerang pemburu lain karena hadiah kematian John adalah miliknya. Marquis yang gelisah lantas menghubungi Tracker. Nilai hadiah kini dinaikkan menjadi 35 juta dolar atau setara 500 miliar. Tracker pun makin agresif menghabisi para pengejar. Tinggal 15 menit lagi sebelum matahari menampakkan diri. Marquis yang merasa terancam lantas kembali menaikkan nilai buronan menjadi 40 juta dolar atau setara 560 miliar. Tracker makin bertekad bahwa nyawa John adalah miliknya. Para pemburu pun berdatangan untuk merebut satu nyawa. Namun John Wick tak akan gentar berapapun orang yang datang menyerang. Hingga akhirnya John dan Tracker berhadapan. John pun membawa Tracker jatuh ke lubang lantai. Tracker kembali bangkit dan menghajar John sekuat tenaga. Namun John berhasil melawan dan mengunci leher lawannya. Chidi kemudian datang dan akan menembak keduanya. Untungnya anjing Tracker melompat dan menggigitnya. John lantas melepaskan Tracker sambil tetap menodongkan senjata. Saat Chidi akan menembak anjing Tracker, tiba-tiba Tracker menjadi heran karena John tidak membunuhnya tapi malah menyelamatkan anjingnya. John pun segera berlari kabur dan melompat dari jendela. Sesaat kemudian, John Wick kembali bangkit dan berjalan menuju duelnya. Tinggal 5 menit lagi sebelum jam 6. John Wick harus menaiki tangga untuk sampai di tempat perjanjian. Puluhan orang lantas berjejer di sepanjang jalan. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Sang hakim bersama Winston dan Marquis telah menunggu di atas. John pun telah selesai melumpuhkan semua yang menghadang.
Namun saat ia akan sampai, tiba-tiba John akhirnya terhenti di dasar tangga dengan tubuh penuh luka. Cain kemudian datang dan mengulurkan tangannya. Tinggal 2 menit lagi sebelum waktunya tiba. Keduanya pun segera naik dan saling bekerja sama. Satu persatu dari musuh yang datang dengan mudah dapat mereka jatuhkan. Sementara Marquis dan Winston masih menunggu, John dan Cain terus berpacu dengan waktu. Chidi pun kembali menghajar John hingga terguling jatuh. John yang sudah kehabisan tenaga, lantas akan dihabisi segera. Sementara itu, Tracker telah mengarahkan senjatanya. Ia menjadi dilema ketika melihat anjingnya yang telah diselamatkan oleh John. Akhirnya, John dan Cain lantas menaiki tangga bersama. Chidi yang masih akan menyerang keduanya lantas digigit oleh anjing Tracker. Tanpa menunggu lama, Tracker pun menghabisi nyawanya. John dan Cain kemudian tiba bersamaan dengan matahari yang menyebarkan cahaya. Pagi ini takdir mereka akan ditentukan akhir kisahnya. Sang hakim lantas memerintah agar memulai persiapan. Keduanya pun melepaskan jas masing-masing agar tubuh terbuka tanpa perlindungan. Sebuah pistol 1 peluru kemudian dibagikan. Setelah saling beradu punggung, Cain dan John lantas berjalan 30 langkah menjauh. Winston dan Marquis kemudian mengantarkan 1 peluru kepada petarung masing-masing. Marquis mengingatkan Cain akan keselamatan putrinya. Sedangkan Winston hanya meminta John melihat matahari yang bercahaya. Tiada suara setelahnya selain aura ketegangan. Sang hakim lantas memerintahkan tembakan. Fire! Rupanya keduanya masih bertahan. Tembakan mereka sama-sama mengenai lengan lawan. Sang hakim kembali memberi perintah untuk mendekat 10 langkah. Winston dan Marquis kemudian mengantarkan peluru kedua untuk petarung mereka. Sang hakim pun langsung memberi tanda. Cain menahan sakit setelah terkena lambungnya. Sedangkan John hanya terluka di bagian bahunya. Tanpa menunggu lama, sang hakim kembali memerintah mendekat 10 langkah. Setelah peluru terakhir diberikan, sang hakim langsung memerintahkan tembakan. John pun akhirnya terjatuh ke tanah. Marquis yang kegirangan lantas mengambil 1 peluru untuk menggantikan petarungnya. Marquis juga langsung memberikan hak kebebasan kepada Cain dan putrinya. Dengan bangga Marquis pun akan menghabisi John saat itu juga. Namun Winston mencegahnya dan berkata bahwa John belum menembakkan pelurunya. Akhirnya, sang hakim pun memberikan hak masing-masing dari mereka. John beserta Cain dan putrinya berhak mendapatkan kebebasan. Sedangkan Winston berhak memimpin kembali Hotel Continental. Cain sangat berterima kasih kepada John sebagai saudara. Begitu pula dengan Winston yang telah dibelanya. Kini John telah berhasil menjadi manusia yang dicita-citakannya. Yakni seorang suami yang tidak rela kenangan cintanya direnggut dari dunia. Di hadapan sinar surya, John Wick terjatuh dalam kenangan kepada almarhum istrinya. Beberapa hari kemudian, nama John telah tertulis di batu nisan yang berdampingan. Brewery King dan Winston mengucapkan salam perpisahan dengan penuh kehormatan.